Halo semuanya, kembali lagi bersama RNH. Kali ini RNH akan membawakan alur cerita film yang berjudul Memory, sebuah film action yang dirilis tahun 2022. Film ini dibintangin oleh aktor ternama seperti Liam Neeson. Siapa yang tak kenal dengan aktor satu ini? Banyak sekali film yang telah diperankan olehnya seperti Batman Begins, Taken, Non-Stop, Kingdom of Heaven, The Commuter, dan banyak lagi film-film yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke TKP. Kisah akan berfokus kepada Alex Lewis yang diperankan oleh Liam Neeson. Di film kali ini, dia adalah salah satu anggota pembunuh bayaran profesional. Di awal cerita kita diperlihatkan Alex sedang berada di rumah sakit, yang berarti di tempat tersebut ada orang yang menjadi target pembunuhannya. Saat menjalankan aksinya, Alex berkamuflase menjadi seorang perawat dan di saat situasi sudah memungkinkan, Alex pun langsung mencekik si korban menggunakan seutas tali yang terbuat dari baja, hingga membuat si korban jatuh dan tewas seketika. Dapat kita lihat dari cara membunuhnya bahwa Alex bukanlah pembunuh bayaran abal-abal. Scene berganti ke suatu tempat di Texas, di mana di sana ada agen FBI yang bernama Vincent Serra. Ini orangnya, dia adalah agen yang bertugas untuk membongkar kejahatan prostitusi anak di bawah umur. Setelah bernegosiasi yang cukup panjang dengan si ayah, kini saatnya si anak yang akan bertugas melayani Vincent. Dan terlihat si anak sangat piawai dalam memainkan perannya, sampai-sampai membuat Vincent gugup dan penyamarannya pun ketahuan. Karena merasa ada yang tidak beres dengan pelanggannya, si anak yang bernama Beatrice pun langsung kabur untuk memanggil si ayah. Sempat terjadi sedikit perlawanan di sana, namun sayang saat melakukan penyergapan, Vincent mendorong si ayah terlalu kuat ke arah jendela, hingga membuat mereka berdua jatuh ke lantai bawah. Tak diduga dan tak disangka ternyata sang ayah pun tewas dengan geger otak yang cukup parah di kepalanya. Hal itu pun membuat Gerald, komandannya Vincent, menjadi geram karena 11 bulan penyelidikan mereka pun kini menjadi sia-sia. Perlu kita ketahui bersama bahwa penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus di Meksiko serta melibatkan sumber daya manusia dari dua negara antara Meksiko dengan Texas, dan juga anak tadi merupakan warga Meksiko yang masuk ke wilayah Texas tanpa dokumen resmi. Di suatu tempat di negara Meksiko, ada Alex yang sedang berkunjung ke rumah sahabat lamanya yaitu Maury, yang masih satu profesi dengannya. Di sana Alex ditawari sebuah pekerjaan baru untuk melakukan pembunuhan di negara bagian Texas. Awalnya Alex mencoba untuk menolak pekerjaan itu karena si Alex sudah memutuskan pensiun dari pekerjaannya. Namun apalah daya, karena Maury yang terus membujuknya, Alex pun menerima kontrak pembunuhan itu. Setibanya di Texas, Alex pun langsung menuju ke penginapan. Terlihat Alex yang sedang meminum sebuah obat yang mana itu adalah obat untuk menekan penyakit yang telah lama dia derita, yaitu Alzheimer. Sekedar informasi, penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Penyakit ini bisa memburuk seiring waktu sehingga membuat penderitanya tidak mampu lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Maka dari itu Alex pun selalu menuliskan hal-hal penting di tangannya, seperti nama samarannya, hotel tempat dia menginap, tanggal pembayaran ShopeePay, dan hal-hal penting lainnya. Di lobi hotel, Alex bertemu dengan kliennya untuk mengambil detail orang yang akan menjadi targetnya. Alex merupakan orang yang gak suka basa-basi, jadi setelah mendapatkan paketnya, dia pun bergegas pergi untuk melakukan persiapan. Di sisi lain ada Vincent yang sedang mengunjungi pusat fasilitas penahanan. Di sana Vincent mencoba membujuk si anak agar dapat memberikan sedikit informasi mengenai siapa yang ada di balik prostitusi anak di bawah umur ini. Namun si anak pun tetap bungkam. Jadi Vincent pun berencana untuk memindahkan si anak ke tempat layanan perlindungan anak yang mana tempat itu jauh lebih baik daripada di sini. Malam hari pun tiba. Alex pun langsung bergegas masuk ke rumah Alice yang menjadi target operasinya. Di sana, Alex memaksa Alice Van Camp untuk menyerahkan flash disk yang disimpannya di dalam berangkas. Namun tiba-tiba, Alex dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Untung saja orang tersebut tidak melihat Alex, jika tidak Alex pun terpaksa membunuhnya. Dan Alice pun mati. Di pagi harinya, rumah keluarga Alice pun ramai didatangi oleh polisi dan FBI. Namun tidak ada petunjuk yang dapat dijadikan barang bukti. Yang jelas, Alice sudah menyinggung seseorang yang tidak sepatutnya diganggu.
Setibanya di markas FBI, Gerald memberitahukan kepada tim yang dipimpin oleh Vincent harus segera dibubarkan dan detektif Marquez harus kembali ke Meksiko. Menurut Marquez, mereka memiliki banyak bukti di Meksiko yang mengarah ke arah Texas. Tetapi setibanya penyelidikan di Texas, semuanya menghilang dan terkesan ditutup-tutupi oleh penguasa. Di sini Marquez merupakan seorang polisi dari Meksiko. Lalu Vincent pun pergi mengantar si anak ke tempat yang telah dijanjikannya. Tampak dari raut wajah si anak bahwa dia sangat bersyukur dapat pindah ke tempat ini. Namun ternyata ada Alex yang sudah menunggu di luar rumah. Setelah Vincent pergi, Alex pun bergegas masuk ke dalam kamar si anak. Setelah melihat targetnya, Alex pun merasa iba karena Alex mempunyai prinsip dia mau membunuh siapapun asal itu bukan anak-anak. Alex yang kesal karena mengetahui targetnya adalah seorang bocah, dia pun segera meminta Borden untuk membatalkan kontraknya dan menukarkan nyawa si anak dengan flash disk yang ada di tangannya. Jika Borden tetap membunuh si anak, maka Alex akan mencari si Borden dan membunuhnya juga. Perlu kita ketahui bersama, untuk pemesanan pembunuh bayaran itu ada manajemen yang mengaturnya. Jadi yang bisa membatalkan kontrak adalah klien itu sendiri dengan pihak manajemen. Lalu Borden pun menghubungi atasannya, yaitu Davana Shillman. Davana merupakan kolong merat dan tokoh papan atas di Texas, yang mana tidak seorang pun berani mengusiknya. Inti dari pembicaraan antara Davana dengan Borden adalah si anak harus mati dan bagaimanapun caranya, flash disk yang berisikan video skandal anak kandungnya itu harus segera direbut dari Alex. Kembali ke Alex yang sedang berada di lobi hotel untuk minum-minum. Karena merasa risih melihat kelakuan om-om yang tengah mengusik seorang wanita, lantas Alex pun langsung menggepraknya tanpa adanya perlawanan. Berkat kejadian itu, si cewek pun mulai tertarik kepada Alex, di mana hal tersebut disambut baik oleh Alex. Dan kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya benar saja, karena Alex yang tidurnya terlalu malam dan stamina yang sudah terkuras habis pun membuatnya bermimpi buruk. Di mana di mimpi tersebut, Alex memimpikan Beatrice yang mati tertembak olehnya. Namun benar saja mimpinya pun menjadi kenyataan. Di pagi harinya, Beatrice ditemukan sudah terbujur kaku dengan lubang di kepalanya. Di mana hal tersebut diketahui oleh Alex melalui berita di televisi. Yang tentu saja hal tersebut membuat Alex bingung. Apakah Beatrice dibunuh olehnya atau itu hanya sekedar mimpi? Setelah memastikan keberadaannya bersama si wanita tadi malam, Alex pun bergegas pergi untuk balas dendam. Karena Borden telah memilih untuk membunuh Beatrice, berarti Borden telah siap untuk berperang melawan Alex. Benar saja, setibanya Alex di basement, Alex menemukan sebuah bom yang dipasang tepat di bawah mobilnya. Dan tiba-tiba Alex pun diserang oleh Maury, yang berarti Maury dikirim oleh manajemen pembunuh untuk melenyapkannya. Tanpa diduga, si wanita menyusul Alex ke basement untuk mengantarkan pil obat yang tertinggal di kamar hotel. Dan si wanita pun harus tewas tertembak tepat di lehernya. Karena cinta satu malamnya telah tewas ditembak oleh Maury, Alex pun marah dan menghajar Maury sampai babak belur. Tidak cukup sampai di situ, lalu Alex mengikat Maury ke dalam mobil yang telah terpasang bahan peledak tadi. Dan boom! Maury pun tewas terbakar bersama dengan jasad si wanita. Di mana perlu kita ketahui bersama, Maury merupakan sosok sahabatnya Alex sebagai pembunuh bayaran yang dikirim langsung oleh pihak manajemen untuk membunuh Alex karena sudah membangkang dan tidak patuh terhadap kode etik pembunuh bayaran. Dengan kejadian yang sebesar itu, membuat polisi dan Vincent keheranan. Berdasarkan olah TKP, polisi mengetahui bahwa mobil yang diledakkan tersebut adalah mobil sewaan atas nama David Marshall. Ditemukan juga obat untuk penyakit Alzheimer. Diketahui juga bahwa Beatrice dan wanita yang ada di dalam bagasi mobil dibunuh dengan pistol yang sama. Namun tetap saja mereka belum menemukan titik terang untuk mengungkap semua kehebohan yang terjadi. Malam hari pun tiba. Terlihat Vincent yang sedang bermain biliar untuk menghilangkan penatnya setelah bertugas seharian. Di sana dia ditemui oleh Marquez, si polisi Meksiko, yang ternyata setelah dibubarkannya tim penyelidikan, Marquez masih belum mau pulang ke negaranya karena dia harus menyelesaikan kasus hilangnya anak-anak gadis di bawah umur. Di lain tempat, kita diperlihatkan Borden yang lagi asik berolahraga. Tapi tiba-tiba, ya Borden pun harus tewas tertembak akibat telah melalaikan permintaan dari Alex untuk tidak menjadikan Beatrice sebagai target pembunuhan.
Lalu Alex pun pindah ke tempat persembunyian barunya di sebuah toko roti yang sudah lama tidak terpakai lagi. Di sana, Alex mulai memeriksa flash disk yang ia dapatkan tempo hari. Dan ternyata flash disk tersebut berisikan rekaman audio milik Davana Silman yang lagi mengancam Alice Van Camp. Ada juga beberapa foto Randy Silman yang tengah membawa paksa Beatrice dan juga terdapat video tidak senonoh Randy sedang menggagahi Beatrice yang masih di bawah umur. Tentu saja hal tersebut membuat Alex bertambah muak dan berniat untuk membunuh Randy dan Davana Silman. Kembali ke lokasi tewasnya Borden, di sana polisi dan Vincent juga belum mendapatkan titik terang atas rentetan kejadian-kejadian belakangan ini. Bahkan hasil interogasi terhadap istri Borden pun masih belum bisa mendapatkan titik terang. Hari berganti dan pagi pun tiba. Terlihat Randy yang sangat panik atas tewasnya Borden yang membuatnya berpikir bahwa sebentar lagi pasti dirinya lah yang akan menjadi target pembunuhannya. Sebagai ibu yang baik dan sayang kepada anaknya, Davana pun mampu menenangkan Randy, anak semata wayangnya ini, untuk tetap tenang karena Davana akan menyewa pengacara yang hebat apabila kasus skandal Randy dibuka oleh kepolisian. Dan juga setelah acara pesta nanti malam, Randy akan diamankan ke Jenewa yang mana akan membuatnya tetap aman di sana. Berpindah ke Vincent yang sedang berada di kantornya, tiba-tiba Vincent dihubungi oleh David Marshall yang kita tahu bersama bahwa itu adalah nama samaran dari Alex. Karena lambatnya proses penyelidikan polisi dan FBI membuat Alex berinisiatif memberitahukan kepada Vincent semua detail kejadian yang telah terjadi selama ini. Mulai dari pembunuhan Van Camp dan Borden yang dibunuh oleh Alex, serta tewasnya Beatrice yang dibunuh oleh Maury. Dapat kita lihat juga Alex yang sudah mulai kesulitan berbicara di mana hal itu menandakan bahwa penyakit Alzheimer-nya sudah semakin parah. Dan Alex pun berpesan kepada Vincent jika dirinya tidak dapat menghukum perbuatan keluarga Silman, dia minta kepada Vincent untuk menyelesaikannya. Sembari mereka bertelepon, Linda telah berhasil melacak lokasi keberadaan Alex, yang mana dia berada tepat di bawah gedung tempat mereka bekerja. Dan Alex pun menghilang. Di lain tempat, Marquez mencoba mengunjungi kembali ke rumah Nyonya Borden. Dan akhirnya, Nyonya Borden pun memberitahukan kepada Marquez bahwa suaminya bekerja untuk Davana Silman, yang mana hal tersebut membuat penyelidikan menemukan titik terang. Hasil penyelidikan Vincent dan Linda, diketahuilah bahwa semua bisnis keluarga Silman berkaitan dengan para korban yang telah mati. Dan mereka menyimpulkan bahwa target pembunuhan Alex berikutnya adalah Randy Silman. Jadi, malam harinya di acara pesta milik Randy, Vincent CS pun bersiaga untuk menunggu kedatangan Alex. Di tempat tersebut terlihat Randy yang begitu buas dan haus akan seks. Di sela-sela pestanya, dia masih sempat untuk mengajak pelayannya bermain di kamar. Tak disangka ternyata Alex pun telah menunggunya di kamar tersebut. Dan tanpa basa-basi, Alex pun langsung menembak Randy yang tengah terbaring tanpa busana. Vincent yang menyadari Alex telah berada di atas kapal pun langsung menuju ke kamar Randy. Namun setibanya di sana, yang ditemukan hanyalah Randy yang sudah tidak bernyawa. Pencarian pun berlanjut. Vincent berhasil melihat Alex yang tengah melarikan diri ke sebuah parkiran kapal. Yang mana setibanya di tempat tersebut, Vincent pun langsung ditodong oleh Alex. Saat Alex hendak pergi dari lokasi tersebut, tiba-tiba Marquez pun menembaknya. Dan hal tersebut berhasil melukai Alex. Di tengah jalan, Alex pun sempat ketiduran akibat pendarahan yang dialaminya. Dan sialnya, ada polisi yang sedang berpatroli yang menghampirinya untuk dimintai keterangan. Dalam keadaan setengah sadar, ditambah lagi efek penyakit Alzheimer-nya membuat Alex tanpa sengaja membunuh polisi tersebut. Lalu Alex pun kabur ke tempat persembunyiannya. Di sana, Alex melakukan tindakan pertolongan pertama pada luka tembak di perutnya, di mana dapat kita lihat bahwa Alex sangat kesakitan dan menderita. Keesokan harinya, Vincent CS pun melanjutkan penyelidikannya, yang mana berdasarkan catatan kepolisian, Alex telah mati 40 tahun yang lalu saat kejadian terbakarnya toko roti milik keluarganya. Dan Marquez pun melakukan pengecekan ke lokasi toko roti itu. Yang untung saja Marquez tidak berhasil menemukan lokasi basement bawah tanah. Jika dia berhasil menemukannya, maka kita tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan Marquez pun kembali ke markasnya. Di sana dia mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di toko roti tersebut. Cuma ada burung merpati yang sedang kawin. Menurut keterangan Linda, hasil pemeriksaan polisi pada mobil yang ditinggalkan Alex tadi malam, ada jejak burung yang tertinggal pada lantai mobil. Yang mana hal tersebut menguatkan bahwa Alex memang benar bersembunyi di toko roti atau bakery milik keluarganya itu.
Saat polisi kembali ke toko roti tersebut, Alex pun sudah pergi dari sana. Kini Alex sedang duduk santai di lorong sempit di samping gedung milik Davana Silman, di mana Alex berniat untuk membunuh Davana Silman karena telah menutupi kejahatan biadab anaknya. Di dalam gedung tersebut, polisi telah bersiaga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Awalnya semua berjalan lancar. Lalu ada seorang polisi yang meminta izin untuk naik ke lantai atas menggunakan lift, di mana diketahui polisi tersebut berada di bawah ancaman Alex. Saat pintu lift terbuka, para polisi pun hanya bisa terdiam saat melihat bahwa yang keluar dari lift adalah Alex dengan polisi sebagai sandranya. Polisi pun dipaksa untuk menurunkan senjatanya. Namun sayangnya Alex berhasil dipojokkan sampai kabur ke lantai atas. Setibanya di lantai atas, Alex langsung menuruni lantai menggunakan lift cleaning service yang biasa digunakan membersihkan kaca. Dan Alex pun berhasil masuk ke ruangan Davana Silman. Saat bertemu dengan Davana, Alex langsung menembaknya. Namun sayang, pistol yang dibawa Alex ternyata adalah pistol rusak alias tidak berfungsi. Karena ada bagian yang lupa dipasang oleh Alex saat dirinya mempreteli pistol tersebut tadi malam. Lalu Alex pun dipukul hingga pingsan dari belakang. Pagi harinya, Vincent mendapat sebuah paket yang dikirimkan melalui Gosen. Isi paket tersebut adalah sebuah flash disk yang berisikan video tidak senonoh milik Randy Silman. Lalu Vincent pun menunjukkan video tersebut kepada atasannya, yang mana dapat kita lihat bahwa pimpinan FBI tersebut seolah-olah tidak mau menanggapi kasus tersebut. Di sebuah rumah sakit, terlihat Alex yang babak belur akibat penyiksaan yang diterimanya selama di kantor polisi, yang mana hal tersebut membuat Vincent sedikit berselisih sama polisi yang bertugas. Setelah Vincent dan Alex bertemu, banyak sekali kesaksian Alex yang mana hal tersebut dapat menuntut keadilan dan hukuman kepada Davana Silman. Namun sayangnya, penyakit Alzheimer-nya membuat Alex lupa akan lokasi flash disk yang telah disembunyikannya, di mana pada flash disk terakhir tersebut berisikan bukti rekaman audio Davana yang sedang mengancam Alice Van Camp dan dapat memberatkan Davana atas penyewaan pembunuh bayaran yang diperkuat akan kesaksian dari Alex. Lalu Vincent pun pergi ke Justice Department, kalau di Indonesia seperti pengadilan, tempat orang-orang melakukan persidangan tindak pidana. Di sana Vincent memberikan bukti-bukti tambahan yang mana dapat menuntut Davana Silman. Tapi dengan syarat Vincent harus dapat menemukan lokasi dari flash disk percakapan tersebut. Setelah Vincent keluar dari ruangan hakim, terlihat hakim yang ragu dan tidak yakin mampu melawan Davana Silman. Di lain tempat, Davana yang sedang gusar karena takut akan Alex yang masih memburunya pun memaksa dokter pribadinya untuk menyuntikkan racun kepada Alex yang sedang dirawat di rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dapat kita lihat bahwa polisi yang menjaga ruangan Alex telah bersekongkol dan disuap agar sang dokter dapat masuk ke dalam ruangan tanpa hambatan sedikit pun. Saat si dokter hendak menyuntikkan racun kepada Alex, Alex menyadari ada hal yang tidak sesuai SOP saat melakukan penyuntikan. Seperti yang kita ketahui bersama, sebelum disuntikkan pasti kita diolesi kapas alkohol terlebih dahulu. Nah, di sini sang dokter lupa mengoleskannya. Yang mana hal tersebut dilakukan untuk mensterilkan kulit dari bakteri yang menempel pada kulit. Alex yang merasa nyawanya terancam pun melakukan perlawanan dan berhasil menangkap si dokter dan dijadikan sandera agar dirinya dapat lolos dari pengejaran. Di luar rumah sakit terlihat para polisi telah bersiaga dan bersiap melakukan pengepungan dari segala arah, serta menempatkan banyak sekali penembak jitu di setiap tempat. Di sana Alex meminta syarat kepada polisi bahwa dirinya ingin berbicara kepada Vincent. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka dia akan menembak mati si dokter. Lalu Alex pun keluar dengan kepala yang ditutupi sebuah kain, dengan tujuan ke tempat Vincent yang telah menunggunya di depan lobi. Namun naas pada nasib si dokter, dia pun harus tewas tertembak tepat di jantungnya, di mana hal tersebut bisa terjadi karena si penembak jitu salah memilih targetnya. Untuk sementara waktu, Alex pun berhasil mengamankan dirinya dan masuk ke dalam mobil yang dibawa Vincent. Di dalam sana, Alex mulai ngomong ngelantur dan menyebutkan kata-kata Barry. Belum sempat Vincent bertanya apa maksud dari perkataan Alex tersebut, dan tiba-tiba Alex pun tewas tertembak setelah dia turun dari mobil. Alex! Hari berganti, esok pun tiba. Terlihat Vincent yang sudah putus asa karena kurangnya bukti-bukti untuk menuntut Davana Silman. Dia pun mulai mengemas barang-barang penyelidikannya selama ini. Namun ternyata Vincent mendapatkan pencerahan setelah dirinya melihat sebuah foto toko roti milik keluarganya Alex, yang mana pada foto tersebut terdapat tulisan Barry,
Yang berarti pada hari itu Alex sudah mengingat lokasi penyimpanan flash disk yang ia sembunyikan. Hanya saja karena penyakit Alzheimer-nya itu membuat Alex kesulitan mengatakannya. Dengan penuh harapan, Vincent pun segera mengecek ke toko roti milik keluarga Alex, tempat persembunyian Alex tempo hari. Dan benar saja, flash disk tersebut pun ditemukan. Dengan segera, Vincent pun membawa bukti tersebut ke Justice Department. Namun nyatanya, setelah para pejabat yang berkuasa mendengar rekaman audio tersebut, mereka tetap tidak bisa melakukan penuntutan kepada Davana Shillman. Dengan alasan saksi kunci yaitu Alex telah mati dan kasus pun harus ditutup. Di sini kita bisa lihat betapa kesalnya Vincent kepada kedua pejabat penegak hukum yang takut untuk berurusan melawan kekuatan pengusaha kaya raya. The power of money yang dapat menundukkan segala hal, dan memang uang itu jahat jika berada pada orang yang tidak tepat. Beberapa waktu pun berlalu. Linda yang cemas akan kondisi Vincent pun mengajaknya pergi nongkrong di warung kopi pinggir jalan yang berada tidak jauh dari rumahnya. Setibanya di sana, betapa kaget dan senangnya Vincent saat mendengar berita di televisi atas kematian Davana Shillman. Yang berarti maksud dan tujuan Linda mengajak Vincent ngopi adalah agar dirinya dan Vincent terbebas dari dugaan pembunuhan yang terjadi. Di akhir cerita, diperlihatkan kematian Davana Shillman yang ternyata pembunuhnya adalah Marquez. Polisi Meksiko yang sudah sejak lama mencari dalang di balik hilangnya anak-anak di bawah umur. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah hati-hatilah kalian dengan pesona dunia dan hati-hatilah dari goda rayu wanita. Pepatah mengatakan 3 hal yang menjadi godaan terbesar manusia yaitu harta, tata, wanita. See you the next time video and goodbye.